Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kaifahalukum semuanya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Ustadz harapkan semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya Ustadz berharap kita bisa mengikuti pelajaran kali ini masih di masa PJJ ya, dengan maksimal dan tentunya dengan optimal dan tetap fokus ya. Baik, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa ya di pelajaran literasi untuk membahas bab terakhir yang kita pelajari terkait digital literasi ya, atau digital literation. Nah, lewat modul yang telah dibagikan kemarin, kita sudah membahas secara menyeluruh terkait literasi digital ya. Kita sudah membahas tentang etika berdigital gitu. Apa saja etika-etika ketika kita menggunakan teknologi atau digital. Dan juga kemarin kita membahas bagaimana merawat kebinekaan dalam literasi digital. Nah, sekarang di kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang manfaat literasi digital dan digital literasi dalam kehidupan pelajar. Nah, sekarang kita bahas dulu manfaat literasi digital ya. Kemarin kemarin kita membahas tentang etika berdigital, literasi digital. Nah, sekarang kita membahas manfaat literasi digital. Nah, Ustadz harapkan nanti kalian mencatat ya. Untuk itu silahkan siapkan catatannya, siapkan alat tulisnya ya. Nanti kalau ada yang perlu dicatat dari penjelasan Ustadz silahkan dicatat. Dan bila ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti ditanyakan di grup kelas. Oke, kita mulai membahas tentang manfaat literasi digital. Nah, apa saja manfaat dari literasi digital itu? Banyak ya, banyak sekali manfaat dari literasi digital. Bagaimana kita harus berliterasi digital? Karena memang ada manfaat-manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari literasi digital, informasi yang up to date ya. Jadi informasi yang kita dapatkan dari berliterasi dari digital itu up to date ya. Kalau dulu mungkin kita mendapatkan informasi itu dari siaran televisi gitu ya, atau mungkin dari radio atau dari surat kabar atau koran. Dan itu membutuhkan waktu mungkin beberapa jam ya, paling cepat beberapa jam atau bahkan berhari-hari untuk mendapatkan atau mengakses informasi. Tapi sekarang dengan adanya internet dan digital informasi, kejadian yang terjadi beberapa detik yang lalu bahkan bisa kita simak atau bisa kita pirsa gitu, bisa kita lihat dengan adanya live streaming contohnya, atau dengan adanya siaran langsung. Nah, ini berarti informasi yang up to date. Bahkan kalau kita lihat di portal-portal literasi, di laman-laman website berita gitu, itu pembaruan beritanya bisa tiap menit. Umpamanya berita terbarunya 3 menit yang lalu, 5 menit yang lalu gitu. Jadi di sini ya, manfaat literasi digital itu informasi yang up to date. Bahkan boleh jadi umpamanya informasi sejam yang lalu itu sudah basi karena sudah ada informasi-informasi terbaru lainnya. Nah, kemudian yang kedua, memperluas jaringan. Ya, jadi dengan adanya digital literation ini bisa memperluas jaringan ya. Jaringan itu hubungan sosial gitu lewat media sosial atau internet. Nah, kalau zaman sekarang kan memang media sosial itu banyak ya, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi. Pokoknya banyak ya, gak kehitung, saking banyaknya. Nah, lewat media-media sosial tersebut kita bisa memperluas jaringan, bahkan bisa mencari pekerjaan lewat media sosial seperti LinkedIn gitu ya contohnya. Atau bisa mencari hal-hal baru atau teman-teman baru yang punya passion yang sama, yang punya frekuensi yang sama gitu ya, lewat media sosial. Makanya banyak komunitas-komunitas di media sosial.
Contohnya ada komunitas fotografi gitu ya. Ada komunitas pelukis contohnya. Ada komunitas moge atau komunitas penyuka burung atau komunitas pecinta alam. Itu semuanya bisa kita temukan di media sosial, terutama Facebook. Ada grup-grupnya contohnya. Di situ manfaat literasi digital adalah untuk memperluas jaringan. Selanjutnya, manfaat literasi digital menghemat waktu. Kalau dulu sebelum ada internet, kita mencari informasi itu lewat buku. Dan ketika mencari buku itu bisa membutuhkan waktu berjam-jam, umpamanya ke perpustakaan mencari buku dengan topik A, dengan topik B, itu membutuhkan waktu berjam-jam. Mencari artikel yang sesuai dengan tema yang kita cari itu berjam-jam bahkan. Tapi sekarang dengan adanya internet, kita hanya mengklik kata kunci atau menulis kata kunci di pencarian Google, dalam beberapa detik langsung Google menawarkan beberapa opsi pilihan dari hasil pencarian. Satu kali klik, kita tinggal baca. Klik selanjutnya, baca artikel selanjutnya, dan seterusnya. Jadi memang dengan adanya digital ini bisa menghemat waktu ya. Satu pekerjaan yang dulu sebelum adanya internet membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikannya, sekarang hanya butuh beberapa detik gitu. Kemudian selanjutnya, dengan adanya literasi digital adalah bisa memperkaya keterampilan. Ya, orang sekarang ingin mempelajari apapun bisa dia dapatkan lewat literasi digital, lewat internet ya. Entah itu dari Google atau dari YouTube. Misalkan kamu ingin membuat kue brownies. Nah, itu membuat kue brownies kamu nggak perlu nanya ke tukang kue atau nanya ke chef gitu ya. Kita bisa langsung mencarinya lewat Google atau YouTube, tutorialnya banyak. Dan ini nggak perlu butuh waktu lama, tinggal ketik kata kuncinya. Tutorial bikin kue brownies contohnya. Langsung dalam beberapa detik langsung muncul. Nah, jadi ini literasi digital juga mampu memperkaya keterampilan kita gitu ya. Untuk selanjutnya, literasi digital ramah lingkungan ya. Kenapa bisa disebut ramah lingkungan? Karena memang ada beberapa aspek dari digital yang menghemat energi atau bisa menghemat penggunaan bahan baku kertas, contohnya email gitu ya. Kalau dulu kita berkirim surat lewat kertas, sekarang nggak perlu kertas, kita hanya butuh email. Begitu juga dengan buku-buku. Sekarang buku-buku banyak yang beralih dari buku cetak ke buku digital, dan ini berarti hemat kertas dan juga ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya, manfaat literasi digital adalah mampu membuat keputusan yang lebih baik ya. Mampu membuat keputusan yang lebih baik. Maksudnya di sini gimana? Ketika kita searching di internet, kita akan disajikan dengan berbagai macam informasi yang beragam. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Nah, dari dua opsi itu, dari opsi-opsi yang bertentangan itu, kita bisa mengambil opsi mana nih yang paling kuat gitu. Opsi mana yang hujahnya paling benar gitu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dengan berliterasi digital, kita mampu membuat keputusan yang lebih baik. Kita mampu membuat satu keputusan dari berbagai atau beragam pilihan informasi atau beragam pilihan fakta gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, manfaat literasi digital adalah belajar efisien dan cepat. Ya, jadi kita sekarang bisa belajar dengan cepat dan efisien karena adanya literasi digital. Seperti yang Ustadz tadi contohkan, yang awalnya mencari referensi itu dari buku-buku yang mencarinya bisa berjam-jam di perpustakaan, sekarang bisa lebih efisien dengan internet gitu ya. Ya meskipun mungkin sumbernya tidak sekaya sumber-sumber dari buku gitu. Nah, pembahasan selanjutnya terkait digital literasi pelajar. Nah, pelajar seperti kita ini membutuhkan
literasi digital untuk menunjang kemampuan pembelajaran kita, entah pembelajaran formal ataupun pembelajaran informal. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait digital literasi pelajar. Nah, dengan adanya literasi digital, pelajar terbantukan dengan berbagai macam inovasi-inovasi digital. Di antaranya belajar bisa lebih cepat. Seperti yang Ustadz tadi contohkan, kalian sekarang kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh guru, bisa saja kalian mendapatkan jawabannya di internet. Entah dari YouTube, entah dari Google, atau bahkan dari TikTok contohnya. Atau kalian ditugaskan untuk mengerjakan PR oleh guru. Nah, kalian bingung mengerjakannya seperti apa, atau mungkin kalian lupa rumusnya seperti apa. Nah, kalian bisa cari lewat pencarian di informasi digital learning gitu ya. Nah, kemudian digital literasi pelajar, kalian juga sebagai pembelajar bisa self broadcasting. Jadi self broadcasting di sini kalian bisa mewartakan informasi atau memberikan insight atau wawasan kalian atau opini kalian lewat internet atau digital. Misalkan kalian berbagi opini, bikin konten-konten di YouTube, Instagram, atau TikTok misalnya. Nah, itu salah satu contoh kemampuan dan kemahiran berdigital. Nah, kalian sebagai pelajar, itu artinya kalian juga bisa ya mampu dan mencoba untuk self broadcasting. Ustadz, saya kan nggak bisa bicara, contohnya saya nggak punya kemampuan public speaking. Nah, sebenarnya self broadcasting di sini bukan berarti harus bicara gitu ya. Kalian umpamanya bikin konten terkait pendidikan, tapi isi kontennya bukan berbicara secara langsung. Mungkin kalian bikin narasi gitu ya dalam bentuk video. Narasinya itu narasi tulisan gitu contohnya. Tentunya dengan berbagai macam efek lain-lainnya. Nah, kemudian digital literasi pelajar ada hubungannya juga dengan literasi dalam digital. Literasi dalam digital ini maksudnya bukan literasi digital ya, tapi bagaimana kemampuan membaca dan menulis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk digitalisasi. Nah, contohnya di sini ada Perpusnas, Perpustakaan Nasional telah meluncurkan iPusnas, jadi perpustakaan digital. Nah, lewat aplikasi iPusnas ini kita bisa mengakses ribuan buku digital secara gratis dari penerbit ternama seperti Gramedia, Elex, atau lain-lainnya gitu ya. Di sini kita bisa mengakses ribuan buku secara gratis yang menjadi koleksi perpustakaan nasional. Kemudian juga ada e-perpus. Nah, kalau e-perpus ini kita bisa mengelola perpustakaan untuk perusahaan atau untuk sekolah, untuk masjid dengan bekerja sama dengan e-perpus yang dikelola oleh Perpusnas. Dan selanjutnya ada lusinan ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa kita coba lewat digital. Contohnya ketika kita belajar bahasa, kalian bisa pakai Hello English untuk belajar bahasa Inggris atau mungkin Duolingo gitu ya. Untuk pembelajaran matematika ada juga aplikasinya banyak ya. Untuk belajar sains gitu juga banyak aplikasi yang bisa kalian explore gitu ya. Nah, ini kemampuan berdigital yang bisa digunakan oleh para pelajar. Oke, sekian dari Ustadz. Nah, tugas untuk dikumpulkan di grup kelas adalah coba kalian buat satu list ya, 10 list aplikasi edukatif yang kalian rekomendasikan untuk teman-teman kalian ya, minimal 10 aplikasi edukatif. Nah, silahkan ditunggu untuk pengumpulan tugasnya. Oke, sekian dari Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.